Selamat pagi semuanya. Shalom. Senang sekali ketemu di Betani Blora. Nih first ya saya ada di tempat ini. Terima kasih Bu Gembala sudah memberikan kesempatan kami boleh hadir bersama dengan saudara. Saya lihat di YouTube, saya lihat di medsos saudara. Dan hari ini ketemu sama orang-orangnya sekarang. Puji Tuhan ya. Nama saya Yotam, asli Solo ya. Asli Solo. Saya gembala sidang di gereja Betel, Injil Sepenuh ya di Solo, sinodenya GBIS ya. Dulu papa gembala sidang, pendeta lah saya sekarang sudah hampir 15 tahun lah melanjutkan ya. Papa saya namanya Markus Harun, nama Cinanya Lau Chong He ya. Tapi saya nggak dikasih nama Cina Bapak Ibu saudara sekalian ya. Marganya Lau, kira-kira kalau sama Andy Lau kan 11-12 kira-kira seperti itu ya. Ya, saya sudah menikah bersama dengan istri, kami ketemu di sekolah Alkitab di teologi di Abdiel tahun 92 kami masuk, ketemu ada di sana, istri ambil musik gereja, saya di teologi ya, begitu ketemu dan sampai hari ini kami masih terus bersama-sama ya, puji Tuhan ya. Kalau di Solo mampirlah kontak kami, kulinernya banyak. Kalau bingung kuliner, kami punya beberapa daftar kuliner-kuliner yang baru-baru ya. Ya puji Tuhan ya. Biasanya dari rumah Tuhan rumah makan kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ke rumah makan, sebelum mikirkan yang lain kan begitu, kita belajar dulu kebenaran firman Tuhan ya. Nah baik, hari ini kita belajar tentang berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Khotbah pagi dan sore saya beda karena saya berharap agar Bapak Ibu dapat banyak tentang apa yang Tuhan mau share kepada kita semuanya ya. Berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Nah kehidupan kita itu bagaikan kapal yang mengarungi lautan yang luas. Saya yakin Bapak Ibu merasakan akan hal yang terjadi hari-hari ini. MBG belum selesai, terus kemudian listrik beberapa tempat dipadamkan. Saya tidak tahu kalau Blora ya, kayaknya baik-baik saja ya. Wajah saudara tuh wajah diberkati dan baik-baik, haleluya ya. Kalau Solo Bapak Ibu, waduh 3 jam tempat kami kemarin mati begitu ya. Dan beberapa tempat itu di bahasa Jawanya dioglang begitu satu dengan yang lain. Kehidupan kita belum ya, bagaikan kapal yang mengarungi lautan luas. Apapun yang terjadi di tempat kita hari ini, gelombang besar, gelombang atau badai apapun, itu selalu ada. Kalau kita bagaikan kapal yang ada di tengah laut, itu selalu potensi gelombang ada. Saya ulang, potensi gelombang itu selalu ada Bapak Ibu. Baik dalam rumah tangga, bisnis, pelayanan, selalu ada namanya itu. Oke. Kapal yang ada di gelombang, jangan sampai kandas, itu sajalah. Apapun terjadi boleh. Tapi kita punya Tuhan yang besar, yang mampu tolong kita. Bahkan Tuhan yang kemarin tolong kita, hari ini pun bisa tolong kita, katakan amin. Dulu kita pernah berkata, mati aku. Tapi gak mati-mati sampai sekarang. Betul gak? Oh mati aku. Gak mati-mati, tetap hidup, makin gemuk, makin diberkati, tetap jalan. Luar biasa sekali. Ya, kapal boleh kandas. Jangan gadaikan iman dan identitas kita. Jangan takut, tetaplah antusias dalam apapun juga. Iman jangan sampai jadi lemas karena kondisi mungkin tidak baik-baik seperti dulu lagi. Nah, kisah yang kita mau belajar adalah kisah di dalam Paulus, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 27 sampai 28. Ceritanya itu begini Bapak Ibu. Paulus kan ditawan nih, ditawan, lalu tawanan ini akan dibawa ke Roma. Melewati namanya laut yang ada di daerah sana. Bukan jalur darat, jalurnya laut Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Alkitab mencatat pada saat mereka berlayar ada begitu banyak tantangan yang berat. Sehingga kapal mereka tidak bisa maju 14 hari. Lalu muatan-muatannya dilempar ke dalam lautan agar mereka tetap ringan dan bisa bergerak. Coba kita baca ya Kisah 27 ayat keempat. Lihat ayat itu. Oleh karena angin sakal. 1, 2. Ayat yang ketujuh. Angin itu
membuat mereka tidak bergerak, hampir tidak maju. Dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Ayat yang ke-14, angin badai yang disebut angin timur laut. Alkitab kalau ngomong angin timur laut itu selalu angin kencang dan badai. Angin timur itu selalu bicara badai. Terus kemudian ayat 9, mereka kehilangan banyak sekali waktu di sana. Bahkan bukan sekedar waktu, coba ayat 18. Kami membuang muatan kapal. Ayat 19, kami membuang alat-alat kapal. Ayat 32, kami memotong skoci. Skoci adalah perahu kecil untuk safety mereka. Kalau ada apa-apa, perahu kecil bisa menyelamatkan. Itu pun dipotong akhirnya. Sampai di situ belum. Muatan gandum itu pun dibuang ke laut. Terus kemudian yang terakhir, sauh atau jangkar pun akhirnya dibuang ke laut. Jangkar itu tuh nahan perahu tetap ada pada posisinya. Itu pun dipotong agar mereka tetap bergerak. Kalau enggak hancur di situ. Jadi bukan sekedar barang-barang saja yang dilempar ke laut. Nyawa mereka pun sudah sangat ada di ujung tanduk. Ayat 10. Bukan saja muatan kapal, tetapi nyawa kita pun terancam. Ya. Kondisi yang ada hari ini sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Dan saya mau share bagaimana Paulus nanti sampai ke Roma dengan selamat. Seperti itulah janji Tuhan pagi ini, apapun yang terjadi Tuhan tetap bersama dengan kita selamat sampai tujuan. Katakan amin ya. Nomor 1, caranya bagaimana? Caranya ini Bapak Ibu. Percaya akan firman. So sesimpel itu loh. Ya. Percaya akan firman. Nah, mari kita baca di ayat 10 sekarang, pasal 27. Saudara-saudaraku, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi bagi nyawa kita. Ayat 11. Tetapi perwira, maksudnya atasan tentara Roma yang bawa Paulus mau ke Roma, lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kapal di sana daripada perkataannya Paulus. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Lihat ayat itu Bapak Ibu. Nahkoda kapal sudah dikasih tahu termasuk perwiranya. Paulus ngomong, Bapak kayaknya gak baik loh kalau kita lanjutkan pelayaran kita. Karena apa? Nanti kita baca ya. Paulus sudah dapat firman pada malam harinya. Malaikat Tuhan udah datang pada malam harinya. Itu yang dipegang Paulus. Makanya dia berani ngomong, jangan berangkat deh. Kayak ada firman Tuhan ngomong, malaikat aja kemarin datang menjumpai aku. Dan dia bicara sesuatu dan pelayaran kita gak baik-baik hari-hari ini. Ditunda aja deh. Lalu perwiranya ngomong gini, udahlah, Bapak itu kan pengkhotbah. Bapak itu kan gembala, rasul. Gak tahu namanya jurumudi dan urusan kelautan. Nih, nahkoda ngomong, ini lulusan Harvard misalnya kayak gitu ya. Ini lulusan Amerika yang terkenal. Ini lulusan dari PhD dari pelosok Eropa yang bagus sekali. Lisensinya bagus, dia udah bolak-balik Alexandria, Turki, lalu ke Roma. Bolak-balik, ini terkenal nih nahkodanya. Dan coba lihat ini, awan dan semua angin semuanya sepoi-sepoi bertiup. Ini kayaknya bagus banget. Mereka menyangka bahwa angin yang bertiup maksud mereka pasti akan tercapai. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Tuhan sudah sampaikan itu benar terjadi. Makanya mari kita pegang firman Tuhan lebih dari kondisi apa yang kita lihat. Ya.
Kadang-kadang kalau lihat berita tuh kadang-kadang menakutkan kok. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Nge-scroll, tiba-tiba damai nggak ada. Tiba-tiba kita diliputi dengan kekhawatiran dan takut luar biasa. Harga emas, harga minyak, dan AU. Dan kita sendiri khawatir dengan hidup kita pada akhirnya nanti. Alkitab berkata kita harus lebih percaya kepada firman daripada jurumudi atau nahkoda apapun yang ada. Coba baca Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Ini loh, Paulus itu percaya kepada firman itu di sini. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan udah ngomong, seperti kamu di Yerusalem bersaksi, kamu akan pergi ke Roma. Pak, kalau Tuhan ngomong kamu akan pergi ke Roma, bisa ke Roma apa enggak? Bisa. Tuhan enggak bicara soal jalannya, tapi Tuhan bicara kamu akan ke Roma. Pasti ke Roma. Lihat, Yesus pernah suruh murid-muridnya ke seberang. Betul enggak? Ayo ke seberang. Kamu ke seberang dulu, nanti tak susul. Yesus enggak kasih tahu jalan menuju ke seberang loh Bapak Ibu. Jalannya, badai ada tuh di laut Danau Galilea. Itu sampai 4-5 meter dalam waktu 5 menit. Itu air yang tenang bergejolak begitu hebat. Tapi karena Tuhan yang ngomong, kamu ke seberang. Sampai seberang enggak dengan selamat? Sampai. Tuhan enggak ngomong jalan kita mulus. Tanpa kerikil. Tanpa mendung dan tanpa hujan. Terima kasih buat badai yang ada. Terima kasih buat kerikil. Memperkaya kehidupan kita. Membuat kita tetap berpegang kepada kebenaran dan janji-janjinya. Paulus udah dikasih sama Tuhan bahwa dia akan ke Roma. Dan ternyata perjalanannya gak baik-baik saja. Coba ayat 24 pasal 27. Diingatkan kembali. Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Kata harus itu berarti apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menjaga hidupnya Paulus agar Paulus sampai ke kaisar dan berita keselamatan dan Injil sampai ke kaisar, Bapak Ibu. Engkau harus ke kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada di kapal itu, yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini, akan selamat karena engkau. Jadi malah kehadirannya Paulus di tengah-tengah badai, malah jadi berkat bagi banyak orang. Tak ulang ya, badai tidak menghancurkan Paulus, tapi justru kehadiran Paulus di tengah badai, membawa dampak dan berkat bagi orang-orang yang sedang khawatir, takut, cemas, mau mati yang ada di atas kapal itu. Wow, keren Bapak Ibu Saudara sekalian. Badai itu pasti akan datang, tapi biar kita tetap pegang firman dan janjinya Tuhan. Katakan amin. Semua badai dan persoalan itu pasti ada time limit dan juga timetable-nya. Ada waktunya dan ada waktu selesainya. Kalau Bapak Ibu beli barang atau makanan ada namanya apa itu? Ya, masa kadaluarsa. Saya pernah beli tuh Bapak Ibu ke rest area, waktu itu kami mau ke Jawa Timur. Istri ke toilet, saya ke biasalah ya, toko-toko yang kayak gitu tuh saya beli. Kebetulan udah lama gak makan coklat, pengen coklat lah. Coklat, udah saya bawa, saya bayar, saya bawa, saya buka kan. Saya ambil tuh coklatnya. Baru saya lihat nih Pak, nih kayaknya coklatnya masalah deh. Bentuknya, warnanya udah gak coklat yang apa ya, mengkilap. Tapi udah burem. Terus kemudian saya lihat expirednya, tinggal besok. Tinggal besok. Kalau tinggal besok tetap mau dimakan gak?
Ya nggak apa-apa lah Pak, wong tinggal besok. Tapi lihat bentuknya itu rasanya udah, janganlah nanti daripada mules, masalah-masalah baru khotbah perutnya bermasalah kan gitu. Wes nggak usah, saya balik ke kasir. Saya kasih tahu dong, saya kasih tahu. Saya nggak minta diganti, enggak. Mbak, maaf ya, ini tadi tak buka. Kok warnanya kok kayak gini? Mbok rasa nek misalnya jenengan mau gitu. Tak saya kasih, kalau mau rasain kan gitu ya. Expirednya besok. Saya nggak minta diganti, cuma saya kasih tahu karena ada beberapa yang lain masih ada di display. Ditarik aja, diganti yang baru. Oh ya Pak, maaf Pak ya, ini saya ganti yang baru. Enggak, saya nggak minta yang baru. Saya diminta untuk ngambil produk-produk tertentu yang ya angka kosnya sama dengan coklat itu. Ya udah, akhirnya kami bawa. Badai itu enggak seumur hidup Pak, Bu, saudara sekalian. Hujan kok 3 malam, 3 tahun berturut-turut, enggak mungkin. Paling bres, habis itu selesai. Angin itu, iya, tapi habis itu jalan anginnya Pak, Bu, saudara sekalian. Ada time limit dan timetable. Tahu Ayub enggak? Ayub ini tokoh hebat, dihabisi luar biasa. Tapi dia pegang firman sampai akhirnya dipulihkan. Enggak selama-lamanya Ayub menderita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada timetable-nya, ada time limitnya. Bahkan ada Tuhan yang menjaga akan nyawanya Ayub. Mari kita lihat ya. Jumlah kekayaannya Ayub. Domba kambing 7.000. Itu kalau diuangkan kurang lebih 25,55 miliar. Saya mencoba untuk menggali biar saudara tahu angkanya. Sapi lembu itu 1.000 ekor. Karena Alkitab mencatat 500 pasang. Saya enggak tahu harga sapi lembu. Saya enggak ternak lembu dan sapi. Saya tanya beberapa informasi di internet itu 22 juta kurang lebih per ekor. Total sekian. Unta belum keledai. Total semuanya 154,8 M. Saat itu Pak, sebelum zaman Indonesia merdeka, sebelum Yesus lahir, sebelum Daud, sebelum Abraham. Karena Ayub sama Abraham itu masa-masa hidup di masa-masa Mesopotamia, di zaman-zaman tua, di zaman di Alkitab. Bahkan Ayub itu adalah kitab yang tertua kalau saudara baca di perjanjian lama. Nah, berarti ini bukan banyak, tapi banyak sampai banget. Banyak. Itu karena ini di zaman itu. Dia memang orang terkaya. Tapi Alkitab mencatat ini ludes dalam sekejap Pak. Habis. Badai datang menghancurkan semuanya. Wow. Badai datang memang tidak bisa ditebak. Badai datang itu seketika. Badai datang punya potensi menghancurkan. Badai datang punya kekuatan menghabisi apa yang ada. Namun dengar baik-baik, badai datang selalu seizin daripada Sang Pencipta badai itu sendiri. Katakan amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami itu, percayalah, semua ada dalam genggaman rencananya Tuhan. Kapan hari pelayanan di Jepara. Ini orang kaya di Jepara Bapak Ibu. Dia punya pabrik mebel, perkayuan dari A sampai Z. Waktu kami datang masuk ke lokasi, nggak tekan-tekan kantornya. Lah ini kantornya ada di mana? Bentar Pak, ada di ujung sana di belakang. Masuk ke gudangnya, masuk kemana-mana tuh. Aduh, ini minta ampun Bapak Ibu. Lewati beberapa tronton, truk-truk bahkan begitu yang udah muat siap ekspor. Saya pelayanan selesai, Bapak ini cerita, Pak Yotam tahu enggak? Tempatku segede iki yo, pernah kebakaran, habis ludes. 2 tronton muat mebel siap ke Eropa, habis. Gak cukup 2 hari. Bisa berminggu-minggu api masih anget Pak.
Aku nangis lihat ini semuanya. Dan aku berkata, Tuhan, selesai sudah semua. Tapi nggak tahu kenapa ada teman-teman yang mendukung. Beberapa hamba Tuhan datang mensupport. Aku cuma pegang firman dan janjinya. Dari situ aku berdoa. Aku bangun mezbah. Aku percaya Tuhan memulihkan Ayub yang habis-habisan. Tuhan juga mampu memulihkan bisnis kami. Dan benar Bapak Ibu, gak butuh waktu lama. Bank kasih dana intensif tanpa bunga yang kecil sekali untuk membantu dia dalam proses untuk pemulihan. Teman-teman dari luar kota, luar negeri, kasih apa ya istilahnya job baru sama dia dan mereka sangat mengerti sekali dan akhirnya Tuhan pulihkan. Tuhan kalau pulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti bermimpi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pegang janji itu. Badai itu memang datang. Tak kasih tahu Bapak Ibu, tahun lalu badai itu datang di keluarga kami. Anak kami dipanggil Tuhan. Bulan Juli, besok Juli itu 1 bulan. Baru menikah 1 bulan. Baru nikah 1 bulan Bapak Ibu. Bulan Juni nikah, Juli dipanggil Tuhan. Saya itu ya di mana Muwardi. Saya tuh ngomong sama beberapa diaken dan penetua. Aku nangis ndak iso Pak. Nangis Pak, ndak isa biar keluar semua. Ndak isa air mata tuh ndak isa. Ada beban segini nih. Ada di dada saya, sesek luar biasa. Anak kami satu-satunya Bapak Ibu. Istrinya ngontak kami itu 9:30 malam. Anak kami udah gak ada. Kami bawa rumah sakit udah gak tertolong semuanya. Wah, kami pada saat itu mengalami kondisi drop dan badai yang cukup kuat luar biasa. Nggak tahu nanti mau kemana, mau gimana ini. Tapi puji Tuhan, kami hanya pegang firman. Dan kami percaya Tuhan punya kuasa dan Tuhan sedang melakukan hal yang hebat. Teman saya ngomong gini, yo aku berdoa, Tuhan kenapa Kelvin cuma 26 tahun? Anak kami 26 tahun waktu dipanggil Tuhan. Kenapa 26 tahun? Yotam Amalani. Nih Roh Kudus ngomong nih yo. Dia ngomong sama saya. Roh Kudus ngomong sama aku nih yo. Yotam Amalani, hambaku yang kuat. Begitu dia ngomong begitu. Saya pegang tangannya. Thank you ya Cik. Cici dari Jakarta datang ke Solo hanya untuk ngomong ini. Thank you. Beberapa rekan kontak kami. Mami Maimunah, Hagai kami, saya juga ada di Hagai Leadership di fakulti. Mami telepon, kasih kekuatan. Jojo sama Henny di ICI, telepon kami juga. Bapak Rohani Cornelius Wing datang dari Bandung. Dia ngomong gini, yo aku pelayanan hamba-hamba Tuhan 2 sesi, masih sisa 40 menit, aku gak bisa tahan rohku. Aku pengen cepet ke Solo, pengen ketemu sama kamu dan lihat cucuku. Lalu dia ngomong satu kata, dia ngomong gini. Tuhan sedang men-shortcut hidupmu. Begitu dia melepaskan kata shortcut. Itu kayak damai itu melanda hidup kami. Buang, shortcut itu artinya dipercepat semuanya. Dan kami merasa 1 tahun anak kami gak ada. Percepatan itu terjadi. Amazing. Percepatan masalah dalam semua hal. Itu tiba-tiba selesai dengan cepat. Lalu kemudian percepatan dalam pelayanan yang lama kami mendoakan pelayanan-pelayanan itu tiba-tiba pintu terbuka semuanya. Manado, Papua ada beberapa tempat-tempat yang lain tiba-tiba kebuka semuanya. Kami bisa melayani dengan beberapa rekan-rekan ada di sana. Dan percepatan-percepatan yang lain nih Bapak Ibu. Kami merasa bahwa pada saat kami pegang firman Tuhan dan janjinya, Tuhan bereskan semua. Hensan sama Vincent, dia di Jatibarang, telepon. Yo, kamu jadi pelayanan sini enggak minggu depan? Lah kenapa? Kan jadwal udah ada. Aku berangkat lah. Gak apa-apa. Aku ngerti kok kalau kamu gak jadi ke Jatibarang. Karena kondisi keluarga dan
kalian berdua, kami sangat mengerti sekali. Enggak, kami berangkat. Kami berangkat Bapak Ibu ke Tegal. Walaupun sampai Semarang air mata tuh tumpah semuanya karena teringat akan anak kami semua. Hari ini kami enggak berhenti, hari ini kami bisa berdiri, semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Semua karena Tuhan saja yang bela. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kami enggak ada firman, kami enggak kuat. Kalau kami enggak ada kata-kata, teman-teman yang datang mensupport kami enggak akan kuat. Kami kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Itu nomor satu. Ya, mari pegang firman Tuhan di tengah badai apapun. Tetap ada di dalam janjinya. Dua, hidup yang dipimpin oleh roh. Nah ini yang nomor dua. Mari kita belajar Paulus. Saat Paulus menghadapi badai apapun, mari kita belajar hidupnya dipimpin oleh roh. Bahkan pada saat dia mau melayani ke satu tempat saja, lihat ya, konfirmasi pernyataan roh itu menjadi konfirmasi penting dalam semua pelayanan agendanya Paulus. Kisah 16 ayat ke-6, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah. Paulus nggak jadi ke sana, tapi Paulus akhirnya ke Makedonia. 16 ayat ke-7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Britinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Paulus itu dalam hidupnya nih Bapak Ibu, berjalannya peka sama Tuhan, peka sama Roh Kudus, dan mau dituntun dalam step-stepnya dalam Roh Kudus yang Roh Kudus mau. Mari belajar mengikuti suara Roh Kudus. Bukan logika kita, bukan hitungan-hitungan dunia seperti tadi ya perwira ngitung percaya sama nahkoda, percaya sama orang-orang yang ada di kapal. Belajarlah mengikuti suara Roh Kudus dan izinkan Tuhan berbicara di hati kita. Bapak Ibu tahu nggak, di hati kita yang terdalam itu ada pikiran. Ya, saya mau ke sini sebentar. Disitulah Roh Kudus sukanya bicara ada di situ. Tahun 91 ada penelitian Dr. Andrew dan tahun 2000 diteguhkan lagi oleh Lituanis yang mengatakan bahwa jantung kita di bagian belakang itu ada, itu harusnya bulatan Bapak Ibu, bulatan semata itu ada kayak neutron yang ada di otak. Ada setruman-setruman persis di otak. Lalu mereka menyimpulkan ini adalah bahasanya orang luar adalah kolbu. Ya, atau mata hati. Atau pikiran yang ada di jantung yang bisa merekam semuanya. Jadi kalau saudara sakit, hati Anda bukan ini aja. Tapi sesak jantungnya itu bermasalah. Dan itu bisa menyumbat dan banyak sekali hal-hal tragedi akan terjadi. Itu di sana. Nah, Paulus pernah berkata begini dalam Efesus 1 ayat 18. Ia menjadikan mata hatimu terang. Paulus itu digerakkan bukan analisa pikirannya, tapi di hatinya. Yang ada pikiran juga. Di tempat di mana rohnya ada, yang berjumpa dengan Roh Kudus yang memberikan arahan, sehingga disitulah Paulus menundukkan diri dan mau untuk dituntun. Saya mau tanya, apa yang mengendalikan dan menuntun Anda hari ini? Apa? Masa lalukah? Khawatir? Keinginan? Scroll medsos? Sakit hati? Judol? Dosa? Ambisi? Saya sedang mendoakan salah satu jemaat kami. Tersiksa karena judi online Pak. Kok aku doain ya kok. Dia panggil saya Koyotam. Koyotam aku doain ya. Aku mau lepas gak bisa. Sertifikat udah aku gadaikan. Mobil udah aku jual. Ya ampun kamu tuh anak 3. Pekerjaan di salah satu bank.
Posisi udah oke. Duit bulanan oke. Semua udah nutup semuanya. Judi online. Amburadul hancur semuanya sekarang ini. Kami sedang membimbing mereka satu demi satu. Kayak udah digerakkan, udah kayak dibelenggu, kayak udah diperbudak. Kalau udah pegang itu, udah rasanya gak bisa lepas. Yesus ingin melepaskan Anda dari apapun juga. Ya. Langsung ke dua slide ya. Saya suka istilah ini. In all situation, let the Holy Spirit take control of your life. Dalam segala situasi biarlah Roh Kudus mengambil kendali atas kemudi kita. Dia akan membimbing, memberikan direction yang jelas, arahan yang jelas. Langkahmu satu demi satu menuju pada rencananya. Itu yang Tuhan mau. Biar saudara hidup Anda diarahkan lewat Roh Kudus. Diajak ngomong. Ngomong Roh Kudus. Jangan langsung karena, wah dia cakep, wah dia begini-begini. Langsung diiyakan, ujung-ujungnya menyakiti hati terus menyalahkan orang lain. Ya. Gak gampang memang diarahkan Roh Kudus. Gak gampang. Ya, karena Roh Kudus gak kelihatan. Betul gak? Nek kelihatan kan gampang Bapak Ibu. Suaranya bisa didengarkan. Hai anakku, jangan diambil, bahaya, ya. Wah enak itu. Lah kita tuh gak denger kok. Gak lihat apa-apa, susah banget. Itu sama seperti ini loh. Klipnya bisa disiapkan dari multimedia, silakan. Oke. Yes. Kalau siap boleh diputar. Ini mobil di Cina. Harus pakai seat belt. Ya. Mobil tanpa kemudi. Kita berdua sama-sama duduk di belakang. Takut nggak? Aku nggak takut. Oke. 自动驾驶启动完成，请全程系好安全带及屏幕右下方第一个按钮，调整温度和风量。 Nggak ada yang nyetirin kita loh. Iya. Guys, kita udah naik nih di taksinya. Taksinya nggak ada orangnya. Speednya sampai 50 lebih. Wih, cukup ngebut. Nah, kita bisa menyimak di sini. Sekarang kecepatan 57 km per jam. Kita tahu ini mobil arahnya mau kemana jalannya. Karena ada biru-birunya. Tuh. Wih, dia ngerem-ngerem. Wih, oh dia ngeliat orang. Nih, beneran gak ada orangnya. Beneran gak ada supirnya. Kita hari ini sedang menyerahkan nyawa kita ke tangan mesin. AI. Karena kita dua-dua duduk di belakang. Iya. Koko Alvin di sini. Di depan kosong. 2 menit later sampai. 2 menit lagi ya? Ya, udah ada tulisannya di sini. Oke. Lihat. Wih, aduh, dia ngerem. 请 Kalian, 坐 kalian, 稳 kalian. 并全程系好安全带。 Dia ngerem. LSS. Dia ngerem mendadak karena ada itu tuh, ada e-bike tiba-tiba nyelonong. Iya. Ya, Wow, oke cukup. Keren Coba. loh, keren. Mau keren, Bapak keren. Ibu naik mobil kayak begini? Mau? Mau sampai kita. Hah? Wah, bisa ngerem sendiri, bisa ten sendiri. Mereka diarahkan dan digerakkan sampai di tujuan. Lah kita tuh yang naik kan ya bahasa Jawanya teratapen kan gitu ya. Ikut ngerem, ibu-ibu sering ngerem sendiri. Bapaknya nyopir, kita ikut ngerem. Mas, ngerem sendiri kan. Ya, tapi mobilnya tetap jalan kan gitu. Gak gampang kita ada dalam bimbingan. Bisa di sini? Saya kasih contoh. Kamu sini? Dipakai. Kok tawa? Yes, gini dong. Iya. Oke, putar dulu, putar. Oke, dibimbing itu apa? Gampang enggak Bapak Ibu? Enggak gampang ya. Di sini ada kursi, dia diminta untuk duduk, kan gitu kan? Ya. Saya akan membimbing dia.
Saya percaya kalau dia nurut sama saya sampai ke sini. Sini aja deh biar tantangannya lebih. Ya. Ini mimpi. Ini destiny. Mau punya rumah, mau punya cowok, cewek, apa-apalah. Ini menjadi mimpi harapan Anda. Untuk ke sini perlu bimbingan dan tuntunan gak sembarangan. Betul gak? Ya. Oke, sekarang hadap kanan. Yes. Serong kanan, gerak. Yes, maju 5 langkah. Tuh, 2. Tuh kan dia ragu-ragu sebetulnya. Oke, cukup ya. Sekarang maju 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Awas, awas, awas di pinggir. Ya. Hadap kiri, gerak. Roh Kudus selalu mencelakakan kita enggak kira-kira? Kan enggak ya? Maju 3 langkah, jalan 1, 2, 3. Oke. Mungkin teman-teman udah ngobrol. Ya. Dia juga udah deg-degan dia. Ini sampai mana kan gitu ya. Oke. 1 langkah ke kanan, jalan. Yes. Mundur 1 langkah, jalan. Yes. 1 langkah ke kanan, jalan. Yes. Sekarang duduk pelan-pelan. Duduk pelan-pelan, percaya. Iya, tepuk tangan dong. Buka mata boleh? Nah, kamu di sini. Untung kursinya gak di bawah ya. Kalau dituntun gini, tutup. Kalau dituntun gini enak ya Bapak Ibu ya. Udah ngerti, udah aman, udah. Lah sekarang harus pakai nurani. Harus pakai mata hati. Pakai roh Anda. Mendengar arahan. Itu susah Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ngomong, kalau Tuhan, kita langsung, yes, oke Tuhan. Tapi kalau yang ngomong suami. Kalau yang ngomong istri, orang tua, teman, orang-orang sekitar kita, komunitas kita. Siapa lu? Kan gitu kan. Dan akhirnya kita nggak sampai ke tujuan, malah muter-muter di padang gurun. Sampai di sini bisa dimengerti? Mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Thank you brother ya, thank you. Terakhir, saya selesai yang terakhir. Yesuslah sumber kekuatan dan jawaban. Yesus sumber kekuatan dan jawaban. Ada rahasia penting di kapal itu. Saya mau bagikan ini. Lebih dalam dikit ya Bapak Ibu. Tahan. Waktu saya tinggal 10 menit saya selesai. Ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Makan, simpan kata makan. Sudah 14 hari. Berapa hari? 14 hari. Lamanya kamu gak makan. Berarti 2 minggu gak makan terhuyung-huyung di atas kapal. Karena itu aku menasihatkan kepada kamu. Supaya kamu makan dulu. Hal ini perlu untuk keselamatan. Loh, makan apa? Hubungannya sama keselamatan. Jelas tentu yang dimakan bukan makan sembarangan. Karena bukan makan untuk kuat. Harusnya makan untuk kuat dong. Tapi ini makan untuk selamat. Mari kita lihat berikutnya. Sesudah berkata demikian. Ia mengambil roti. Terus mengucap syukur dan memecahkannya. Ini makan model apa? Ngambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah. Ini perjamuan kudus Pak. Di tengah-tengah badai, di tengah apapun yang terjadi, Paulus punya inisiatif perjamuan suci. Di kapal itu. Karena waktu dia perjamuan suci, dengar baik-baik, ia seolah-olah menghadirkan karya salib Tuhan, kemenangan salib Tuhan di kapal yang sedang sekonyong-konyong, sedang dihampa yang namanya diterpa badai itu. Roh Kudus menghadirkan karya salib lewat makan dan minum itu. Keren luar biasa.
Berapa hari? 14. 14, oke. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurung anak domba Paskah. Berapa? 14 hari baru dipotong di sana. Wah, apakah kebetulan 14 itu? Saya percaya kok nggak ada kebetulan. Domba Paskah itu kalau udah disembelih, dikarantina dulu 14 hari ke-14 dibawa ke Yerusalem. Mereka biasanya dimandikan dulu, basah-basah kadang-kadang gak cukup waktu, lalu ambil kain lampin. Dibungkusnya domba itu dengan kain lampin, dibawa ke Yerusalem. Yesus lahir di kandang, dibungkus dengan kain lampin. Sebagai tanda bahwa dia adalah anak domba Allah, menebus dosa dunia, bahkan memberikan keselamatan bagi kita semua orang percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amsal 23 ayat 3. Ada kata lead, itu 2 kali. He lead. Saya suka Mazmur 23. Permainan katanya keren luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku. Ia menuntun aku. Iya. Tapi begitu masuk ayat keempat, Pak. Saat kau berjalan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Kata ia diganti kata engkau. Tahu nggak, pemazmur itu sedang mempermainkan kata ini seolah-olah kita harus nangkep apa maunya penulis. Pada saat di lembah kekelaman, bayang-bayang maut, engkau, kata gantinya bukan kata ganti ketiga, tapi kata ganti orang kedua lebih dekat. Seolah-olah seperti orang yang sedang menuntun kita sampai akhirnya sampai kepada tujuan dan tempat yang dituju. Itulah Tuhan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Bukan kemana Anda jalan, dengar, tapi dengan siapa Anda jalan. Saya ulang, bukan kemana Anda jalan, tapi dengan siapa kita jalan. Kita mau jalan lembah kekelaman, lembah bayang maut, badai apapun. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan, bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Justru kita melihat mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pemain keyboard boleh siap. Saya akan tutup dengan satu cerita. 5 menit terakhir. Ini pelukis yang terkenal. Friedrich Moritz August. Dari Jerman. Satu kali dia nulis ini. Melukis ini. Lukisan ini ada satu galeri dengan foto Mona Lisa. Foto Mona Lisa. Mona Lisa itu, tahu Mona Lisa Bapak Ibu? Penjaga kasir luas. Sudah jangan tegang-tegang ya. Mona Lisa itu kan terkenal, keren ya. Nah ini lukisannya ada di galeri yang sama. Ya. Flowing aja ya, flowing. Udah bertahun-tahun orang kalau lihat lukisan ini, apik ya. Judul lukisannya skakmat. Saudara pernah main catur enggak? Kayaknya enggak pernah deh, main saudara itu padel. Apa itu catur? Saudara kalau main catur dengar baik-baik. Begitu saudara skakmat, begitu ngomong skakmat itu artinya apa? Mati Pak. Apa? Raja nggak bisa gerak sama sekali. Itu cerita ini. Banyak orang akhirnya cuma foto-foto sampai satu kali. Ada Grand Master catur. Dia lihat papan caturnya. Dia amat-amati sungguh-sungguh. Pesan pelukis itu apa sih? Apa hidup ini selesai? Dan raja mati begitu akhirnya? Kalah akhirnya? Atau apa? Dia amat-amati sekian menit. Lalu tiba-tiba dia tuh kayak kena setrum kan gitu. Dia ngerti itu.
Wow. Wah, dia kemudian lari Pak, lari. Dia lari dan dia ngomong begini, Pak, belum skakmat Pak. Masih ada satu langkah buat raja Pak. Dia ceritakan itu, dia lari. Ibu, belum skakmat Bu. Masih ada satu jalan buat raja untuk jalan. Belum selesai hidup ini. Belum selesai. Pak, pertandingannya belum selesai loh Pak. Nggak ada kata berhenti, nggak ada kata matinya. Masih ada satu jalan Pak. Begitu dia teriak itu, satu galeri dikasih tahu lokasi di mana jalan sang raja, semua terkagum-kagum. Waktu saya dengar cerita ini, saya mau ngomong begini. Hidup Anda nggak selesai saat kau berjalan dengan raja di atas segala raja. Karena raja itu nggak mati, raja itu hidup bagi kita dan memberikan masa depan buat kita yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Tepuk tangan ya Maria buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Come on. Hadapi kayak gini, ketawa saja. Puji Tuhan. Memang harus terjadi kok. Gitu noh. Halo. Bu, harga telur. Emang kenapa? Medeni. Ya memang harus terjadi. Pak, gak ada namanya kamusnya. Tuhan kaget, terkejut. Lihat apapun yang terjadi hari ini. Anda sodori, Tuhan hasil labku Tuhan positif. Tuhan gak pernah terkejut. Karena dia maha tahu. Dan dia tahu apa yang akan dibuat dengan kuasanya yang tanpa bisa ditahan oleh siapapun. Dan kuasa itu dinyatakan dan namanya akan dipermuliakan. Katakan amin. Saya tidak tahu hari ini kau ngalami apa. Firman Tuhan bicara, jangan takut. Biarlah kau mau dibimbing. Permainan belum selesai. Iblis kelihatannya menang. Tapi Tuhan masih punya satu langkah akhir. Itulah langkah Tuhan. Ikuti petunjuk Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus. Next, sumber jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless, God bless.